malam hari dengan beragam informasi yang berkualitas. Berikut dengan dialog yang membuka wawasan. A-News Petang, A-News Utama, A-News Dulu, dan program baru A-Talk. Dapatkan suguhan informasi dan dialog terbaik dalam program-program A-News. Aktual, tajam, dan berkualitas. A-News Pagi, setiap hari, jam setengah 6 pagi. Selamat siang. Selamat siang Permisa. Selamat siang Permisa. Selamat siang. Selamat siang pemirsa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan A-News Siang setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. A-News Petang, setiap hari, jam setengah 4 sore. Sudah pagi. Saatnya penuhi asupan informasi pagi hari Anda di sini. A-News Dunia, A-News Sport, A-News Pagi Regional, A-News Pagi, dan Good Morning Nusantara. Penuhi kebutuhan informasi pagi hari Anda mulai pukul 4 pagi hanya di A-News. A-News Pagi, setiap hari, jam setengah 6 pagi. Kami akan menemani Anda di sore hingga malam hari dengan beragam informasi yang berkualitas. Kecelakaan maut antara pikap yang mengangkut rombongan pengantin dan truk di Indramayu, 11 orang meninggal dunia. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Sebuah pernyataan tak pantas keluar dari mulut seorang presiden. Presiden Prabowo mengatakan bagi yang merasa Indonesia gelap, silakan mencari negara lain. Hari terakhir libur panjang tahun ajaran baru, sejumlah masyarakat membeli kebutuhan untuk sekolah anak-anak. Pekan Raya Jakarta resmi berakhir. Pengelola prediksi transaksi total tembus 8,2 triliun rupiah. Penanganan dugaan 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah terus menjadi sorotan publik. Publik menanti bagaimana kelanjutan kasus ini. Meksiko bertemu Inggris di semifinal bola dunia. Siapa yang menang dan strategi apa yang akan digunakan timnas Inggris maupun timnas Argentina untuk merebut tiket final? Komedian Timon Teplar dengan nama lengkap Simpson Raramea Ngada meninggal dunia pada usia 59 tahun setelah sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Selamat pagi pemirsa Indonesia. Ya, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program A-News Pagi yang mulai hari ini serba baru, grafis baru, opening baru, jam tayang baru, hingga studio baru siap menyambut hari-hari yang baru pula. Ya, betul sekali Aldi. Selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan serangkaian informasi yang tentunya aktual, tajam dan berkualitas untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda di pagi hari. Ya, selain itu nanti kita juga akan ada live report dari sejumlah lokasi sebuah peristiwa penting seperti di Kejagung, maksud kami Kejaksaan Agung, kediaman Febri Ardiansyah dan lain-lain. Semuanya akan terjadi dalam A-News Pagi hari ini. Saya Jorgensen Adityana dan saya Muhammad Aldiansyah. Langsung saja kita mulai, inilah A-News Pagi selengkapnya. Kita mulai A-News Pagi dari informasi pertama, yakni sebuah truk menabrak mobil pickup bermuatan rombongan pengantin di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Teriakan histeris terdengar usai terjadi kecelakaan maut di ruas Pantura Kiajaran, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Minggu siang. Sebuah truk tanpa muatan menabrak mobil pickup yang membawa rombongan pengantin.
Akibat insiden ini, 3 penumpang pickup tewas di lokasi kejadian, sementara 8 penumpang lain meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi saat mobil pickup hendak berputar arah di lokasi kejadian. Tiba-tiba dari arah belakang muncul truk yang melaju kencang hingga tabrakan hebat tak terhindarkan. Diduga, sopir truk kurang mengantisipasi kendaraan saat melaju dalam kecepatan tinggi. Minggu malam, isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kecelakaan maut tiba di rumah duka di Desa Cempeh, Kabupaten Indramayu. Keluarga tak menyangka bila mobil pickup yang sedianya dalam perjalanan pulang usai mengantar pengantin justru terlibat dalam kecelakaan maut. Ini Bapak siapanya yang meninggal? Ini saya. Oh, istri Bapak meninggal. Itu pamit awalnya mau nganterin itu Mau apa? nganterin pengantin. Pengantin. Kemana sih Pak? Ke Kandang Aur Parean. Kandang Haur Parean. Iya. Sementara, korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di jalur Pantura Kijaran hingga Minggu malam berjumlah 12 orang. 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Benturan keras ke aspal usai terpental dari mobil pickup diduga membuat korban alami luka serius hingga meninggal dunia. Kendaraan yang baru selesai melaksanakan mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah tertabrak belakang oleh kendaraan pingbok sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi Mitsubishi 2 sehingga terjadi kecelakaan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan maut tersebut. Petugas telah mengamankan sopir truk untuk diperiksa. Kasusnya kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Indramayu. Pemirsa, tetap selalu waspadalah, waspadalah. Karena Korsleting masih menjadi momok mengerikan penyebab kebakaran di pemukiman padat. Ya, kebakaran rumah dipicu korsleting di Pulau Gadung, Jakarta Timur menewaskan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang. Api berkobar membakar 8 rumah warga di Jalan Palat, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tim damkar datang dan segera melokalisir kebakaran agar tak semakin meluas. Kebakaran baru padam setelah tim damkar berjibaku selama 2 jam. Penyebab kebakaran ini diduga bersumber dari korsleting listrik. Duka datang saat petugas damkar memastikan kebakaran benar-benar padam dan tidak ada api yang kembali muncul. Dari salah satu rumah warga yang terbakar, petugas menemukan satu keluarga yang terdiri dari nenek, anak, dan cucu tewas di kamar mandi. Usai dievakuasi, jasad ketiga korban dibawa petugas ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Semuanya perempuan, ibu-ibu umur 67 tahun satu, 40 tahun satu, terus yang 10 tahun satu. Satu keluarga itu jadi hubungannya nenek, anak, dan cucu. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membakar puluhan rumah di Jalan Dr. Murjani, Gang Sari 45 Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan rumah yang sebagian besar dari kayu membuat api cepat merambat dan sulit dipadamkan. Petugas damkar dibantu warga berusaha secepat mungkin memadamkan api. Setelah berjibaku lebih dari 2 jam, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Sebanyak 30 rumah dan 1 bangunan sekolah yang terbakar ludes rata dengan tanah. Begitu cepat karena rumahnya terbuat dari kayu panggung dari bawah hingga atas, dan sumber air di bagian saya berdiri, bagian belakang itu banyak, lumayan banyak, tapi kalau di bagian atas sangat kering sehingga sementara air dinaikkan mudahnya melayap ke rumah-rumah yang lain karena rumah terbuat dari kayu. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun lagi-lagi diduga api bersumber dari korsleting listrik.
Kita ke informasi selanjutnya dan kami mengharapkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap selalu waspada ya, karena di Surabaya, Jawa Timur ada sejumlah wanita yang menjadi korban penipuan pembelian sembako murah. Marah, para korban ini meminta uangnya dikembalikan lantaran barang yang dipesan tidak pernah datang. Dan terkait dugaan penipuan ini, para korban mengklaim mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Suasana mediasi langsung memanas ketika sejumlah ibu mendatangi sebuah rumah seorang wanita di kawasan Wonorejo Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Para ibu yang menjadi korban penipuan pembelian sembako murah minta uangnya segera dikembalikan. Sebaliknya, pemilik rumah yang diduga sebagai pelaku penipuan enggan membalikannya. Kasus ini berawal ketika pelaku memasang status di media sosial menjual sembako dengan harga lebih murah dari pasaran. Awalnya, jual beli hingga pengiriman barang berjalan lancar. Namun belakangan pelaku tidak lagi mengirim barang yang dibeli, meski korban sudah menyetor uang puluhan juta rupiah. Deposit saya ke dia masuk 42 juta. Tapi yang saya depositkan belum pernah datang. Barang yang datang beras dengan permen Yupi, santan yang datang wajib dibayar cash keras. Saya bilang, kenapa cash? Kenapa nggak potong deposit? Karena yang kamu depositkan kan minyak dengan mie. Sedangkan beras kan itu seller lain, jadi harus cash. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang hadir dalam mediasi menilai iming-iming harga murah merupakan modus yang banyak dilakukan para pelaku penipuan. Orang modus pertama, mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, 2 kali, 3 kali lancar. Berikutnya nggak lancar. Tidak puas dengan hasil mediasi, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Nah, sekali lagi bagi pemirsa semua, tetap waspada ya, karena kejahatan sekarang modusnya beragam-ragam dan terkadang tidak mudah ditebak bagaimana cara pelaku melakukan aksi kejahatan. Ya, betul sekali, jerge. Dan pemirsa, kekeringan panjang membuat warga di Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami krisis air bersih selama 2 bulan terakhir. Bantuan air bersih disalurkan kepada warga terdampak kekeringan. Warga di Kampung Sukarakyat, Desa Sadeng Kolot, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berbondong-bondong antre untuk peroleh bantuan air bersih yang diberikan petugas BPBD Kabupaten Bogor Minggu sore. Kekeringan panjang yang berlangsung di kawasan Bogor bagian barat ini sudah berlangsung hampir 2 bulan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, warga biasanya memanfaatkan air di kali yang berjarak cukup jauh. Sumber-sumber yang ada tidak mencukupi kebutuhan seluruh warga. Jadi tiap tahun itu memang sering kekeringan? Sering, bukan sering lagi. Bantuan air bersih sebenarnya belum bisa menuntaskan persoalan kelangkaan air bersih di masyarakat. Namun diperlukan sarana yang lebih sustainable, semisal pengajuan sambungan instalasi PDAM ataupun air bor. Wilayah yang terdampak kekeringan. Untuk hari ini kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Lewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti. Untuk atasi kekurangan air bersih di Kampung Sukarakyat, BPBD Kabupaten Bogor mengirimkan 2 tangki air bersih sebanyak 9.000 liter untuk kebutuhan 150 kepala keluarga. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono mengajak taruna Akademi Militer memperluas wawasan di luar dunia militer. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, seorang perwira harus memahami perubahan geopolitik, dampak ekonomi global hingga berbagai persoalan pembangunan termasuk soal infrastruktur. Dengan menggunakan mobil listrik, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
tiba di gedung Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan AHY untuk memberikan pembekalan kepada taruna tingkat 1, 2, dan 3, serta para taruna tingkat akhir yang akan segera dilantik menjadi perwira oleh Presiden Prabowo Subianto mendatang. Dalam kesempatan ini, AHY mengaku bangga melihat semangat dan optimisme para taruna sebagai generasi penerus TNI Angkatan Darat. Menurutnya, Akademi Militer di Lembah Tidar merupakan kawah candra di muka yang membentuk calon pemimpin bangsa melalui pendidikan intelektual, pembentukan karakter, serta kesiapan fisik. Sebagai alumni Akademi Militer, AHY juga berbagi pengalaman kepada para taruna. Ia mengaku menyampaikan sejumlah pesan sebagai seorang senior, sekaligus mengajak mereka memiliki perspektif yang lebih luas terhadap perkembangan dunia. Menurut AHY, seorang perwira tidak cukup hanya menguasai kemampuan militer, tapi juga harus memahami perubahan geopolitik, dampak ekonomi global, hingga berbagai persoalan pembangunan, termasuk sektor infrastruktur yang kini menjadi tanggung jawabnya di Kabinet Merah Putih. Perwira tidak hanya harus menguasai tampilan militer, tapi juga dengan memahami berbagai dinamika global termasuk geopolitik, dampak ekonomi, dan berbagai permasalahan termasuk di bidang infrastruktur, di mana saat ini saya juga mengemban amanah di portfolio Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Saya ajak para taruna untuk juga memiliki urgensi memahami masalah, sekaligus juga menyiapkan diri sebaik mungkin agar bisa sukses dalam karirnya. AHY menambahkan dalam 5, 10, atau bahkan 25 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berpikir strategis, adaptif, dan berorientasi pada solusi. Untuk itu, AHY berharap para taruna diminta mempersiapkan diri sebaik mungkin agar sukses dalam karir militer, sekaligus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Usai jeda, kita ke informasi yang agak berat ini ya. Agak berat ini, di mana seorang presiden melontarkan kalimat yang menurut saya, ini kurang pantas untuk diucapkan. Apa itu, Aldi? Mau tahu nggak, Cege? Yakni Presiden Prabowo mengatakan bahwa yang merasa Indonesia sudah gelap dan lain sebagainya ini dipersilakan untuk cari negara lain. Waduh. Berarti secara tidak langsung Presiden menyarankan kita untuk meninggalkan negara ini dengan secara sukarela begitu saja ya. Waduh. Ya mungkin juga. Kita akan simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di A-News Pagi. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. A-News siang, setiap hari jam 11 siang. Kami akan menemani Anda di sore hingga malam hari dengan beragam informasi yang berkualitas, berikut dengan dialog yang membuka wawasan. A-News Petang, A-News Utama, A-News Rural, dan program baru A-Talk. Dapatkan suguhan informasi dan dialog terbaik dalam program-program A-News. Aktual, tajam, dan berkualitas. Sudah pagi. Saatnya penuhi asupan informasi pagi hari Anda di sini. A-News Dunia, A-News Sport, A-News Pagi Regional, A-News Pagi, dan Good Morning Nusantara. Penuhi kebutuhan informasi pagi hari Anda mulai pukul 4 pagi hanya di A-News. Selamat siang Permisa. Selamat siang pemirsa. Selamat siang. Selamat siang pemirsa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan A-News siang setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.